Oh ini. Iya, iya. Nah gitu. Jadi nggak pakai jepit. Nah, celana. Lu bisa nggak bang? Katanya tadi di sini dekat seng-seng ini ya ada tombak. Ada tombak. Jang, serapan. Jang, puasa. Wis lebaran, puasa. Ini buat buka. Nah, woi, bangun. Ini buat buka puasa. Nggak usah. Nggak gelem. Berani dagingmu, tunduk kepada roh. Mari kita bangkit berdiri, semuanya angkat tanganmu. Biar Yesus ada dalam kehidupanmu. Kalau kau bisa bersuara sama-sama, bangun rohmu, berteriak sehingga dagingmu dia menuruti apa yang saya menikmati, saya mengalami Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup maha kuasa. Sampai hari ini saya tegar, kuat, sehat walafiat. Itu semua karena Tuhan di dalam saya di dalam Dia. Sehingga saya bisa menyelaraskan hidup saya sesuai dengan rencana kehendak Dia. Dan saya tidak pernah meminta Tuhan menyelaraskan dirinya kepada saya, tapi sayalah yang harus taat kepada Dia. Karena saya adalah hamba, Dia adalah Tuanku yang harus kutaati sepenuhnya tanpa berbantah-bantah. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin diberkati Tuhan. Karena Tuhan mencari orang-orang yang betul-betul mirip dengan Tuhan. Tuhan siapkan berkat yang besar yang melimpah kepada orang-orang yang mirip dengan Dia. Saya bangga ketika saya melihat anak-anak saya mirip dengan saya. Hal yang sama juga terjadi atas dirinya Tuhan. Dia bangga kalau rohmu, hidupmu, karaktermu mirip dengan Dia. Pakai Tuhan lidah mulut bibirku, kuduskan, sucikan, supaya kebenaran ini disampaikan dengan tulus dan mereka semua bisa mendengarkan dengan betah. Berikan kepadaku kata-kata, kalimat-kalimat yang bijak, yang baik,
untuk bisa memberikan paham kepada mereka. Kuasa setan, iblis, roh jahat beserta antek-anteknya di udara kami sudah patahkan dalam nama Yesus. Termasuk coronavirus sudah kami patahkan dalam nama Yesus. Tempat ini steril, tidak ada lagi penyakit-penyakit apapun. Yang baru mudik semuanya sehat. Walaupun mungkin mereka dari jalan tikus tidak diswab, sehat dalam nama Yesus. Semua sehat dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus. Tuhan langsung yang soeb antigen. Oh haleluya. Sehat dalam nama Yesus. Oh rabasakara labasana. Berfirmanlah Tuhan. Sampaikanlah apa yang dikau mau sampaikan. Segala hormat kemuliaan bagi satu nama, Yesus Tuhan yang kudus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan suara-suara buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada berkat melimpah, ada kepastian. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Tambah semangat. Haleluya. Jogging lagi. Haleluya. Salam. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Saya bahagia saya lihat wajah-wajah saudara semuanya ceria karena telah melewati Idul Fitri dengan baik. Anda boleh tiba di tempat ini dengan selamat dari semua checkpoint. Itu artinya Tuhan beserta saudara. Haleluya. 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 Luar biasa ya. Anda orang-orang yang betul-betul dapat menghormati, menghargai keyakinan orang lain, sehingga Anda pun ikut-ikutan mudik lebaran. Itulah yang membuktikan Anda itu toleransi luar biasa. Ya, saya belum bisa sampai ke sana kerohanian saya, sehingga saya mohon maaf atas ucapan saya, baik yang ada di sini maupun yang mendengarkan lewat YouTube. Karena memang saya lebih memilih di rumah saja. Haleluya. Karena itu aturan pemerintah. Haleluya. Kalau Anda mudik itu aturan Nabi. Haleluya. Anda mau ikuti Nabi atau pemerintah? Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum firman Tuhan saya sampaikan, mari kita lihat tayangan ini supaya bisa firman ini meresap di hati saudara. Oh ini. Iya. Nah gitu, jadi nggak kejepit. Iya. Lu bisa nggak bang? Itu pagarnya runcing di atas. Tapi bagi Rizuli Lubis melihatnya rata. Terus. Ya. Serapan. Ujang. Puasa. Us lebaran. Puasa. Ini buat buka. Nah. Woi. Bangun. Ini buat buka puasa. Hah? Gak usah. Nggak gelem. Ini satu orang ini saya banguni bandel, mungkin terlalu ngantuk ataupun fanatik, saya nggak ngerti ya. Saya tahu nama orang ini dari temennya. Tentu tadi kita nggak tampilkan biar cepat. Tapi ada yang nolak, ada yang terima. Lanjut. Pagi. Halo. Sudah pagi. Jantung mana ya? Duduk, ngobrol dulu. Kenal saya nggak? Sering di Sarina nggak? Di lapangan Banteng, Sarina. Ah, pernah lihat?
Oke. Kenal saya. Saya nggak kenal dia, dia tahu nama saya. Dia katakan, oh Pak Lubis ya. Ya mungkin dulu ya, waktu pernah pelayanan di Sarina, dia pernah hadir, mungkin. Ya ini tempatnya berbeda dengan yang beberapa minggu yang lalu. Ya terus. Dalam komando. Mana, mana? Apa? Doa dulu lah kita ya. Udah biar lebih sarapan, kita doa dulu, Ayo, doa dulu. Pernah ikut ibadah saya? Iya Pak. Oh ya, gini lah doanya. Saya pokoknya. Tuhan Yesus, aku bersyukur berjumpa dengan saudaraku yang pernah melayani. Tuhan, belas kasih ya Tuhan. Buka jalan Tuhan. Buka jalan untuk dia mendapat anugerah yang mulia dari Yesus, supaya dia tidak lagi di jalan ini. Saya belum mampu Tuhan Yesus untuk memberikan pekerjaan yang terbaik, fasilitas yang terbaik, tapi satu hal yang ada di hatiku, aku mengasihi mereka. Aku mengasihi mereka Tuhan. Aku mengunjungi mereka. Bahkan di tempat-tempat lain Tuhan, kami kunjungi Tuhan. Berkati saudara. Berkati saudara. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi. Dia bukan Tuhan hanya agama tertentu atau Tuhan yang lain, Tuhan. Dia Tuhan semua. Yesus. Terima kasih. Dalam Yesus amin. Apa yang dirasakan itu Tuhan? Hah? Agak-agakan. Oh iya, oke ya. Sini mau buat kunjungannya mau banyak. Ini untuk serapan. Untuk serapan. Ya. Si Yanto di sana ya? Yanto katanya ada di sana dekat pos. Yanto, Edo. Edo. Oh iya ada. Edo ada ya? Ada di dalam Pak. Oh. Kan kita ada pintu di dorong ada Pak. Oh, itu mana pospol? Iya sebelahnya. Masuk ke dalam. Kenapa di situ? Kita dari pospol dulu. Ini aja lurus. Lurus ini. Samping-samping. Saksikan katanya tadi di sini dekat seng-seng ini ya, ada atau enggak? Ada atau enggak? Woi, gimana? Yanto mana Yanto? Edo. Edo. Udah lama nggak berada deh. Nggak pernah ada? Iya, berapa 5 bulan, 6 bulan lalu. Terus gue nangkiri sendiri? Hah? Sendiri? Tadi yang di sana kita kunjungi semua. Pernah lihat saya? Di Lampangan Banteng sama di itu. Di Sarina dulu. Di satu lagi di ini ya? Gelap. Oh, mungkin pernah mungkin dulu. Enggak ada enggak. Ya duduk biar serapan. Doain dulu guys. Apa jeneng? Yanto. Oh kamu Yanto berarti. Kamu kenal Henry? Henry yang di Henry. Itu Bejo Maedo. Oh Bejo Maedo. Oh. Biar Henry ada kesini lah. Biar tenang hidupmu. Iya. Aku berdoa Tuhan biar tenang hidupnya, damai sejahtera sukacitamu Tuhan mengalir limpah atasnya. Walaupun dia tidur di kolong, tetapi jika ada Tuhan Yesus dalam hidupnya, ada ketenangan batin. Dan terlebih terusus, biarlah dia bisa melewati hidup ini dengan sukacita. Terlebih terusus untuk keluarganya di mana berada, Tuhan ini menjaga. Dalam Yesus saya percaya. Amin. Amin. Emang apa yang dirasain? Hah? Rasain apa? Kalau didoain rasain apa? Rasain apa? Didoain? Adem. Buat sarapan. Adem kan? Hati. Ini
YouTube-nya sepertinya ya. Jadi kita nggak usah selesaikan sampai akhir. Anda lihat saja nanti di YouTube-nya saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ini kita lakukan jam 4 pagi. Jadi jam 2 pagi saya sudah bangun. Kami sudah melakukan doa korporat sebelum kami berangkat, ya. Dan kita melihat cara Tuhan itu luar biasa ajaib membela kami, saudara. Untuk melakukan hal ini bukan mudah, bukan gampang. Bisa saja terjadi hal yang baik, bisa juga terjadi hal yang tidak baik. Contoh, kalau orangnya dibangun nih marah langsung digebuk, kita gimana? Dipukulin gimana? Ya, apakah saya punya surat izin untuk melakukan itu? Apakah saya ada legalitas langsung dari pihak berwajib untuk melakukan itu? Tidak ada. Yang memberikan legalitas hanya kerajaan sorga. Itu sudah cukup buat saya. Haleluya. Saudara, kenapa ini semua bisa terjadi? Karena kami sekarang banyak doa korporat. Dan luar biasa, Kamis malam kemarin kita buat doa korporat. Tetapi memang yang hadir tidak begitu banyak, disebabkan mereka mungkin doa sendiri-sendiri atau sama sekali tidak doa. Doa korporat, inilah yang menjadi judul tema khotbah kita. Apa itu doa? Doa itu adalah komunikasi, interaksi roh kita dengan roh Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah roh Kristus. Dan roh kita bisa berinteraksi. Dengan adanya interaksi, maka roh Kristus bisa berbicara di dalam roh kita, sehingga kita bisa mendengar suaranya dan mengerti rancangannya. Jadi doa itu artinya komunikasi roh kita dengan roh Tuhan, bukan interaksi fisik. Walaupun mungkin ada orang tertentu yang pernah mengalami berjumpa pribadi secara fisik dengan Tuhan Yesus, tetapi menurut arti Alkitab, doa itu bukan itu. Doa itu roh kita yang berinteraksi, yang berkomunikasi dengan roh Kristus. Apakah Anda sudah punya roh doa? Korporat artinya adalah bersama dan bersama-sama, bersama-sama dan bersama. Ini dua hal yang berbeda. Saya harap tidak usah saya jelaskan karena bisa 7 SKS. Ya, Anda bisa paham sendiri. Jadi doa korporat artinya doa bersama-sama dan bersama, atau doa bersama dan bersama-sama. Ya, itulah doa korporat. Doa korporat ini dahsyat, luar biasa, hebat, ajaib. Kami nikmati Kamis malam itu luar biasa sekali, walaupun yang hadir nggak begitu banyak. Ternyata waktu saya tanya sama Tuhan, kenapa kok seperti rame sekali? Tuhan bilang sama saya, yang buat rame itu malaikat. Haleluya. Haleluya. Jadi Anda tidak ditakut-takuti dengan kata minoritas, karena Anda mayoritas kalau digabungkan dengan malaikat-malaikat. Jadi doa korporat ini sudah dilakukan Yesus waktu Yesus bersama murid-muridnya, yang dikenal populernya doa Bapa Kami. Tentunya itu yang dicatat, yang tidak tercatat tentunya banyak sekali doa-doa Yesus bersama murid-muridnya, saudara. Tapi saya tidak membahas itu. Dan bukan hanya dia doa pribadi sendiri, walaupun itu sering dilakukannya di tempat kesunyian, tapi dia selalu mengajak murid-muridnya berdoa. Padahal berulang kali muridnya diajak berdoa, namun muridnya tidur. Namun Yesus tidak pernah bosan untuk mengajak muridnya berdoa. Itu karena doa korporat penuh dengan kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya harap dengan penjelasan saya ini ada kerinduan, ada kehausan buat saudara untuk doa korporat. Doa bersama-sama dan bersama-sama berdoa. Bukan waktu ada masalah persoalan saja.
Tapi setiap saat, setiap waktu kita bisa doa bersama-sama dan bersama-sama berdoa. Dan terus berlanjut. Bukan hanya Yesus bersama muridnya, tapi rasul-rasul pun melakukannya ketika Yesus sudah naik ke sorga. Dan jemaat-jemaat Kisah Rasul pun melakukan hal itu, saudara. Dan terus berlanjut. Yang paling kita ingat mulai tahun 800-an dan sampai tahun 900, kita paling ingat yang namanya terjadinya penuaian jiwa-jiwa di Azusa Street. Terjadi pada tanggal 9 April 1906. Dan kalau itu, saudara, dan kala itu dituai 600 sampai 800 juta jiwa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Luar biasa. 800 juta jiwa yang dituai. Indonesia baru 270 juta penduduknya kira-kira. Berapa kali lipat dari penduduk Indonesia yang bisa kita tuai ketika terjadi revival waktu kita berdoa secara korporat. Saudara, tetapi setelah Azusa Street mulai gereja hanya banyak cerita sejarah, hanya banyak cerita tentang pengalaman masa lalu, tapi mereka tidak hidup di dalam pengalaman itu. Saya mau kasih tahu buat saudara, 5 ketol roti 2 ekor ikan itu bukan cerita sejarah, tapi Bung Karno waktu dia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu sejarah. Dan kita tidak bisa nikmati Bung Karno hari ini karena dia sudah meninggal dunia dan tidak bangkit. Tapi kita masih bisa menikmati Yesus karena di situ intinya bukan 5 ketol roti 2 ekor ikan, tapi Yesus pelakunya di sana. Asal ada Yesus, kapanpun bisa terjadi mujizat. Haleluya. Saudara, ini makin dalam, tapi saya tidak mau bawa saudara lebih dalam. Saya lebih senang sama Paulus kalau cerita dalam, karena dia suka yang dalam-dalam. Haleluya. Iya, luar biasa. Saya mau jelaskan. Nah, nanti habis di sini waktunya. Jadi saudara, firman itu bukan sejarah. Firman itu terus sekarang terjadi sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu pentingnya kita doa korporat. Karena doa korporat ini begitu luar biasa dan dahsyat sekali, saudara. Kenapa kita harus doa korporat? Karena jemaat tidak boleh hidup menyendiri. Haleluya. Kita ini eklesia, kumpulan orang percaya. Kalau engkau menyendiri, engkau bukan eklesia. Engkau hanya menyendiri. Dan sendiri engkau menyendiri. Haleluya. Jadi jemaat tidak boleh menyendiri. Kita jemaat harus selalu bergabung. Alasannya karena jemaat yang di sini setahu saya manusia. Menurut ilmu pengetahuan yang saya pelajari, manusia makhluk sosial. Haleluya. Manusia makhluk sosial, pasti setiap manusia membutuhkan teman. Itu bukan karena sekarang sudah banyak jumlah manusia. Waktu di Taman Eden, Adam sendirian, dia katakan kepada Tuhan dalam hati, dalam pikirannya, alangkah indahnya burung itu berpasang-pasangan. Tuhan tahu di pikiran, di hati Adam. Langsung Tuhan buat tidur Adam, diambil tulang rusuknya, diberikan kepada Adam, namanya Hawa, yang artinya wanita. Kaulah yang membuat Hawa-Hawa itu. Haleluya. Tapi puji Tuhan, asal tidak ada lakinya, tidak ada nafsu, cuma Hawa doang. Tapi kalau dua bergabung, jadi hawa nafsu. Namun kalau kau suami istri, nggak ada masalah. Haleluya. Tapi kalau belum suami istri, tidak boleh laki-laki dan perempuan mengumbar hawa nafsu. Amin. Haleluya. Jadi alasan yang pertama kenapa kita harus doa korporat, karena Anda manusia makhluk sosial tidak bisa menyendiri.
Berarti kalau Anda ingin menyendiri, itu tidak mungkin bisa. Kenapa Bapak terlalu intervensi dalam hal ini, Pak? Ini kan profesi saya, ini kan urusan saya. Kenapa saya harus intervensi? Karena kau makhluk sosial. Kalau kau tidak bergabung dengan kami, kau pasti bergabung dengan yang lain. Haleluya. Tapi kalau kau tidak bergabung dengan kami, kau bisa di kamar sendiri berdoa terus. It's okay. Good is good. Very good. Haleluya. Tapi tidak mungkin bisa. Kau pasti cari teman yang lain. Makanya saya harus intervensi. Saya harus mengendalikan siapa teman-teman saudara. Karena itu akan menentukan siapa saudara ke depan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak saya pergaulannya baik-baik. Puji Tuhan. Bayangkan, Joshua baru kelas 3 SMP. Sudah saya bawa ke kolong jembatan. Jam 4 pagi. Anak saya Daniel. Kami sekeluarga kalau dikeroyok orang mati di sana, mati semuanya. Jandalah Ibu Gembala. Tapi saya tahu betul ada Tuhan di pihak saya. Tak selai rambut pun gugur dari kepalaku kalau bukan seizin Dia. Haleluya. Makanya metanoia lagi bangkit. Doakan terus supaya metanoia makin dicintai banyak orang. Bukan karena hebatnya, tapi karena betul-betul kasih Yesus dinyatakan dalam setiap kehidupan dan pelayanan. Haleluya. Jadi alasan pertama, kenapa kita harus berdoa korporat, atau kita harus selalu bersama-sama dalam doa, bersama-sama dalam hal banyak hal. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Haleluya. Anda bisa baca nanti saudara, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Di situ ceritanya kurang lebih kamu harus punya pasangan yang seimbang. Terus di ayat selanjutnya, keluarlah kamu dari kefasikan kekafiran mereka. Artinya engkau harus cari teman yang rohnya sama, yang rohnya berasal dari Kristus, yang rohnya sudah dilahirkan Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mungkin Anda pikir itu hanya untuk muda-mudi. Tidak. Untuk semua kita, siapapun kita, kalau mau berteman harus cari orang-orang yang rohnya benar-benar sudah dilahirkan Kristus. Tapi kalau kita hanya sekedar teman karena bisnis, teman karena yang lain-lain, itu lain hal. Tapi teman akrab, teman karib, itu tidak boleh sembarangan orang. Karena bukan hanya Yesus yang intervensi dalam hidupmu, tapi ketika engkau ingin menggenapi rencana Tuhan, Yesus kirimkan orang-orang yang ikut serta bersamamu untuk menggenapi rencananya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Anda tahu kenapa gereja ini sampai hari ini bisa tetap ada dan tetap eksis, nggak tutup mulai zaman COVID sampai sekarang? Kenapa? Haleluya. Karena Yesus, yes. Tapi Yesus kirim orang-orang yang untuk datang kemari. Dan Yesus kirim orang-orang yang mendukung saya secara pribadi, namun harus digunakan untuk pelayanan. Sehingga sampai hari ini kita tidak pernah kekurangan dana, karena kita punya Yesus maha kaya raya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara, hari ini agak sedikit tegas, tapi ini membawa penghiburan bagi kerohanian kita ke depan. Karena teman kita bicara, teman kita bergaul, ini menentukan ke depan siapa kita sebenarnya. Kalau Anda nggak percaya, silakan teman terus sama orang yang ngomong kotor, nanti pasti omonganmu kotor terus.
Silakan terus kau berteman sama maling, nanti kau pun jadi maling. Tapi kalau kau berteman dengan gembala, dengan anak Tuhan, dengan orang-orang yang cinta Tuhan, engkau pun bisa sama. Jadi cinta Tuhan, jadi mengasihi Tuhan. Haleluya. Bahkan kalau engkau bergaul terus dengan orang-orang yang suka ke dukun, ke Gunung Kawi, ke gunung... Bukan, ada Gunung Kawi, ada gunung yang babi ngepet itu. Kau pun bisa sama seperti itu. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa ya saya intervensi alasan pertama ya, doa korporat, alasan pertama kenapa saya tekankan, karena Anda makhluk sosial, nggak bisa sendiri. Anda harus cari teman. Oleh sebab itu saya katakan, jangan cari teman yang lain, akulah temanmu. Dan yang lain-lain, saudara seiman, itulah temanmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. 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 Saudara, kita buka di Mazmur 50 ayat 16 sampai 18. Kita baca. Cepat kita bacanya. Haleluya. Kita baca-baca aja. 3, 2, 1. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan. Ini penghiburan sekali. Berseru kepadaku dalam kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Terus? Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, Apakah urusanmu? ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan Jadi ada orang-orang fasik yang iri dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi, hamba-hamba Tuhan yang penuh otoritas, sehingga mereka coba-coba menggunakan firman, menyelidiki firman. Tapi kata Tuhan, apa urusanmu? Karena engkau tidak layak mengurusi itu. Karena engkau masih dalam kefasikan. Terus. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Lebih parah lagi. Sudah fasik ditegur pun benci. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan dibuang. Terus. Jika engkau melihat pencuci, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Iya. Justru hal-hal yang benar dia nggak suka. Tapi ketemu pencuri dia berteman. Ketemu berzina dia bergaul. Berzina, saudara, ini dua artinya. Berzina secara interaksi fisik, berzina secara interaksi roh. Ada orang-orang tertentu secara fisik tidak berzina, tapi dia percaya tahyul-tahyul, dongeng nenek-nenek tua. Itu pun berzina. Tanganku gerak-gerak ini, mau dapat duit gitu. Mataku gerak-gerak, mau lihat sesuatu. Ada kupu-kupu, mau datang tamu. Iya, dulu saya percaya. Saya tunggu-tunggu tamunya nggak datang. Barulah saya percaya firman. Haleluya. Ternyata bohong semua itu. Ada lagi yang harus meditasi. Haleluya. Ada yang harus begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Lebih parah yang begini. Macam-macam. Haleluya. Gunung Kawi. Gunung apapun di muka bumi ini, itu tunduk kepada nama Yesus. Karena setiap gunung sudah diberi nama sama manusia. Cuma kita lah yang tidak tahu semua nama-nama gunung. Gunung Bromo, Gunung Kawi. Ada satu lagi tuh gunung tuh. Kalau orang ke sana langsung dapat pacaran jodoh. Walaupun bukan suami istri. Saya waktu lihat berita, dengar berita itu di TV, langsung itu ingatkanlah saya gunung apa nama itu. Mungkus. Terima kasih Pak Hendrik. Ya karena dia ahli dalam pergunungan. Benar, bapaknya dulu sempat sekolah S1 jurusan pergunungan. Gunung Kemungkus. Lah, ini kan kata-kata saya lebih bijak. Kalau nanti saya bilang, oh Pak Hendrik pernah ke sana, istrinya marah. Haleluya. Karena ilmuwan itu tidak harus pergi ke lokasi. Ilmuwan itu, pengamat itu, dia hanya tahu saja ngomong. Makanya ahli ilmu Timur Tengah, pakar Timur Tengah. Padahal tinggalnya di Ciledug, nggak pernah ke Timur Tengah.
Masuk Metro TV. Ngawur lah dia ngomong Israel itu, Palestina ini. Ngomong yang benar. Haleluya. 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 Jadi Pak Hendrik ini bukan pernah ke Gunung Kemungkus, tapi dia memang dulu kuliah jurusan pergunungan. Paham ya? Jadi jangan ada pikiran negatif. Puji Tuhan Pak Hendrik, Anda sudah bantu saya sehingga saya punya bahan khotbah yang baik. Haleluya. Kita baca Amsal 20 ayat 19. Inilah akibat pergaulan-pergaulan yang salah. Amsal 20 ayat 19. Oke? Sudah? 3, 2, 1. Siapa mengumpat bukan rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Iya, engkau boleh bergaul dengan orang yang buka mulut, tapi engkau tidak boleh bergaul dengan orang yang bocor mulut. Karena bocor mulut, buka mulut, dua hal yang berbeda. Buka mulut dia tahu kapan dia buka, tetapi bocor mulut dia akan bocor terus. Namanya si bocor. Dulu ada teman saya di Grogol, namanya si bocor. Nggak bisa ada apapun dia dengar, pasti bocor. Haleluya. Haleluya. Karena kalau terbuka bisa ditutup. Kalau udah bocor, ya terus bocor dia. Ya, ini jangan bergaul dengan orang begini. Itu akan menentukan masa depanmu. Kau bisa jadi bocor mulut juga. Terus. Haleluya. Amsal 28 ayat 7. Ini saya mau buktikan saudara. Siapa teman kita bergaul itu bisa menentukan masa depan kita. Ya. Amsal 28 ayat 7. Amsal 28 ayat 7. Sudah? 3, 2, 1. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tetapi orang yang bergaul dengan lahap mempermalukan ayahnya. Saudara Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kepada orang-orang yang gendut. Bukan berarti aku menuduh kau pelahap. Tapi memang ciri orang pelahap suka gendut. Haleluya. Saya menyindir anak saya. Kenapa? Karena dia nggak mungkin sakit hati. Haleluya. Lihatlah perut saya sekarang sudah bagus. 2 minggu yang lalu lebih parah. Sekarang saya sudah banyak lari, banyak berenang. Dulu berenang saya pertama kali ngap-ngapan itu. Hanya dari start pertama sampai ke ujung itu berapa ya? Mungkin ada 200 meter, kurang tahu ya. Itu soalnya standar Olimpiade katanya. Itu yang di Pasar Senen Gelora itu. Iya, dalamnya 2,5. Nah, dulu sekali aja saya udah, sekarang 2 kali. Si Daniel boro-boro 2 kali. 10 meter. Jadi kalau dia berenang, ombaknya besar. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita bergaul dengan orang pelahap, kita bisa jadi pelahap. Aku tidak larang kau banyak makan, maksudnya hanya mengartikan ayat ini, pergaulan menentukan siapa kita ke depan. Haleluya. Coba kau bergaul dengan orang yang makannya dikit. Mana mau kau makan depan dia banyak-banyak. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mungkin dia marah. Enak aja lu, gua belum makan lu habisin. Mungkin juga dia bilang, dasar congok, ya kan? Rakus. Oke lah, udah lolos lah ini. Haleluya. Saya yakin Anda bisa jaga diri sehingga Anda tidak jadi pelahap. Karena pelahap itu bukan masalah makanan aja saudara. Wow, yang lain-lain juga. Istri orang pun bisa dilahap. Iya, makanya banyak di televisi kan kejadian-kejadian kan. Iya kan? Suaminya melaut, istrinya dilautin sama orang. Saudara, Amsal 13 ayat 20, baca. Amsal 13 ayat 20. Ini buktinya kita makhluk sosial. Pasti kita bergaul. Nggak mungkin kita nggak bergaul. Itulah alasan pertama. Ya. Kenapa kita harus selalu bersama-sama tadi 2 korporat itu. Terus Amsal 13 ayat 20. 3, 2, 1. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang lemah menjadi lemah. Waduh. Pilih mana? Malang atau bijak? Udah, bergaul dengan orang bijak. Belum tentu rumahmu di jalan tulus, tetapi engkau tulus hatimu. Walaupun rumahmu di Malang, tapi bisa-bisa hatimu tulus. Jadi ini bukan masalah tempat, ini masalah hati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kenapa saya ngomong gini?
Ada 10 orang teman FB saya orang Malang yang terus dia menonton. Jadi biar dia berbahagia. Yang kedua, saudara, haleluya. Kenapa kita harus doa korporat? Kita baca di Wahyu 3 ayat 16. Kenapa kita doa korporat? 3, 2, 1. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau Anda sendiri, menyendiri, terus-menerus, Anda bisa suam. Haleluya. Pak Jandri kemarin main gitar luar biasa. Tapi lebih luar biasa waktu-waktu yang lampau. Karena kemarin dia sempat ada ketiduran dikitnya. Iya, karena kalau ini tidak dilatih terus, kita bisa suam. Saya dengar langsung, ini Pak Tanjung dulu sebelum pandemik, kita doa di ruang doa. Kalau doa gini, haleluya, haleluya. Kemarin dia tes 2 kali doang. Bener, saya hitung. Ya maaf kalau salah, paling ya salah. Ya paling 5 kali lah. Kupancing, haleluya, haleluya. Nggak bergeming. Haleluya. Makanya saudara, mari kita kembali. Kita nggak boleh suam-suam. Haleluya. Kita bukan sedang beragama, kita sedang beryesus. Haleluya. Kita bukan sedang menjalankan praktek ritual agamawi. Kita sedang mengalami Kristus. Orang yang mengalami Kristus itu rohnya. Baca Roma 12 ayat 11. Seharusnya roh jemaat tetap menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Haleluya. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jangan kerajinanmu kendor. Semangat pertama-tama doang. Panas-panas tai ayam. Saudara tahu, ayam itu kalau baru berak tes, panas banget. Iya, 5 menit dingin dia. Kau tidak boleh seperti tai ayam. Haleluya. Karena kau manusia roh. Loh, kan lebih ngomong belak-belakan biar Anda paham. Haleluya. Jadi kerajinanmu tidak boleh kendor. Wah, waktu dulu berapa bulan yang lalu, ya udah lupa lah aku apa 2 bulan apa sebulan. Pak Hendik bisa 2 jam ngobrol sama saya di kamar. 2 jam. Aku udah ngantuk, dia masih ngobrol. Haleluya. Wow, si Catherine, si Christine buat TikTok pak, beli ini, beli Pro Max 12. Saya siapin semua. Kalau untuk Tuhan saya siapin semua. Iya kan? Nah, maksudnya nggak kelihatan sih kan? Saya siapin semua. Bukan karena saya banyak duit. Kalau untuk Tuhan, si Daniel bilang, Pak, ini buat inventaris, silakan. Joshua, ini silakan. Tetapi selesai pelayanan, taruh kamar. Wih, percuma. Ini hanya untuk pelayanan, bukan untuk main game, bukan untuk yang aneh-aneh. Dan pilihan yang kedua saya bilang, kau cari kontak sampai 1000 kontak, ku kasih ke kau ini, setiap hari kau kasih firman Tuhan ke 1000 orang itu. Silakan bawa ke kamarmu sendiri. Semua harus untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Paham Anda di sini? Saudara, walaupun Anda pakaian robek-robek karena Anda mau tunjukkan Anda ini rendah hati, kalau enggak untuk kemuliaan Tuhan percuma. Walaupun Anda pakaian keren begini, asal untuk kemuliaan Tuhan. Semua dinilai oleh Tuhan. Amen. Dan Tuhan tahu hatiku. Dan aku tidak berdusta. Kalau aku berdusta, Tuhan hakim bagiku. Semua aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Kemana? Hanya buat TikTok 3-2 kali. Haleluya. Bukan saya yang menawarkan, dia yang menawarkan. Pak, buat TikTok gini-gini. Iya. Saya senang. Berarti setiap hari ya 2 jam di sini ya. Masuk kantor 2 jam, bayangkan.
Kita semua itu sudah ada di sini, bukan di sini. Semua ada di sini. Namanya orang yang bekerja untuk Injil pasti akan menikmati berkat dari Injil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ya kalau kau betul-betul rajin tiap hari datang 2 jam buat TikTok 1 besok lagi buat lagi gini-gini. Makanya saya tanya sama Christine, gaji lu berapa kerja di matahari? Gua dari bulan datang kemari. Lu baru matahari sombong, gua bulan. Gak ada pendeta yang ngomong gini. Iya. Haleluya. Saya datang bulan aja nggak sombong. Lu baru matahari. Bulan. Jadi jangan kerajinanmu kendor. Haleluya. Biar rohmu menyala-nyala. Menyala-nyala. Amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah yang dahsyat luar biasa. Ibu ini saudara baru pulang dari Amerika berapa minggu yang lalu. Dia bilang di Amerika, gereja yang seperti Bapak ada di sini satu. Iya ada sih ada, undang dong. Itu lebih mantap. Ya, haleluya. Kita yang penting ada tiket aja jalan. Gak apa-apa lah nambah dikit, ya kan? Iya, haleluya. Tapi di sana jangan salah pengertian, nanti orang salah pengertian. Oh, Pak Luis bukan. Ibu ini bekerja di sana, ada 4 keluarganya. Haleluya. Saudara, biar rohmu menyala-nyala. Amin. Saya bukan ingin merubah Alkitab, tetapi karena setiap zaman itu bahasa semakin canggih. Engkau tidak hanya menyala, tapi harus menyambar-nyambar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi kalau menyala, kau nyala sendiri. Kalau kau nyambar, setiap orang gini. Terus orang gini, kena katanya. Haleluya. Rumah ini kebakar. Tapi kalau nggak nyambar ya rumah ini aja kena. Tapi kalau disambar, luar biasa. Haleluya. Jadi tidak wajar, tidak pantas kalau kita sebagai jemaat Tuhan, apalagi jemaat metanoia, GPS metanoia, yang sudah dikenal orang rohnya nyala-nyala, tetapi Anda suam, itu Anda harus menyala-nyala dan menyambar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dari poin kedua kita masuk. Kenapa? Ya. Coba. Kenapa kita tidak boleh menyendiri? Tadi satu, karena kita makhluk sosial. Yang kedua, haleluya. Apa? Kita suam. Yang ketiga ini. Oke? Kenapa saya sekarang begini ngajar? Karena ada beberapa orang yang suka. Dia bilang, sekarang Bapak bagus, lebih bisa dipahami katanya. Karena kalau ngerot terus mereka nggak ngerti, nggak paham. Ya, coba yang ketiga alasannya apa? Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 19, 1 Timotius 3 ayat 15. Efesus 2 ayat 19. Oke? 3, 2, 1. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kamu berasal dari Roh Kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Iya, saudara, Bapak Ibu sekalian, alasannya poin yang ketiga dari poin 2 tadi ya. Pertama, di poin 2 tadi saya katakan kenapa kita nggak boleh menyendiri, kita makhluk sosial, bla 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 bla, nggak boleh suam-suam kuku. Yang ketiga ini karena kita keluarga Allah. Jadi kita sekeluarga, satu DNA. Jadi lu satu bapak sama gua, bapak segala roh. Ibrani 12 ayat 9 sampai 12. Lu punya bapak roh, gua punya bapak roh. Kita satu bapak. Jadi udahlah, bapakmu udah meninggal, jangan sedih. Kan kita punya bapak yang gak mati-mati. Bapak sorgawi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Yesus namanya. Haleluya. Kita satu keluarga Allah. Kenapa ditegur langsung sakit hati, dendam, benci, kesel, sampai begini-gini? Kenapa? Pak Gembala ngomongnya begitu begini. Ya kalau Gembala nggak ngomong begitu begini, ya harus ngomong begono, sama juga. Berarti lebih bagus ngomong begitu begini daripada ngomong begono. Anda sendiri yang paham, haleluya. Orang lain nggak ngerti, Anda paham karena DNA roh kita sama. Iya,
Saya lagi doa ini supaya ada ilmuwan Amerika atau ilmuwan Indonesia yang menemukan alat untuk cek DNA roh. Iya, jadi bukan cek DNA lewat darah, tapi lewat roh. Kalau lewat darah ini hanya urusan jasmani, ini urusan tubuh. Iya kan? Misalnya saya berdebat nih, saya bilang Naomi ini anak saya. Terus Pak Mandu bilang anak saya. Ayo kita pergi cek darahnya. Ya kan? DNA darahnya nanti diketahuan. Nah ini kita lagi berdebat setan sama Tuhan. Anakku ini kata Tuhan. Anakku kata setan. Langsung Tuhan punya alat. Mari kita cek DNA rohnya. Oh, namanya memang Ramses. Tapi rohnya Matius. Matius rohnya. Nggak apa-apa. Ramses itu saudara Firaun kan? Iya, Firaun itu. Saya pun heran, ini bapaknya pendeta. Tapi kok anaknya Firaun? Tapi puji Tuhan, sudah di metanoia. Memang tetap dia namanya Ramses, tapi rohnya Matius. Haleluya. Jadi rohnya yang penting. Nama tubuh ini nggak terlalu penting. Biar orang bilang kita koplak, orang kita bilang kacung, orang bilang kita ini jongos, nggak apa-apa. Itu kan sebutan tubuh. Nama roh kita ada di buku kehidupan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Indonesia. Haleluya. Ini Pak ini sudah ada di buku kehidupan Tuhan. Iya. Tapi kalau dia nggak peka, waktu di pintu gerbang sorga, namanya Siamu. Loh kok Freddy nggak dipanggil-panggil begitu? Padahal itu nama rohnya. Tapi kalau dia peka, Siamu betul. Dulu nama saya Freddy, sekarang Siamu. Nah itu dia, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ini saudara sebuah ilustrasi, jangan dipotong-potong. Nanti bilang si Lubi sesat, Siamu pula nama orang. Itu saya mau kasih contoh sederhana. Jadi seorang profesor, dia bisa mensederhanakan sesuatu yang sulit. Tapi orang Indonesia enggak. Kalau ada orang ngomong jelimet, baru diakuin itu profesor. Dari mana lu tahu dia profesor? Omongannya jelimet. Haleluya. Jadi kita ngomong sederhana saja. Haleluya. Nah, 1 Timotius 3 ayat 15. Oke? Tengok, cepat kan kalau khotbah begini. Haleluya. Berbunga-bunga langsung. Haleluya. 3, 2, 1. Jadi kalau terlambat, sudahlah kau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang menopang dan kasih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, Paulus ini walaupun di penjara, walaupun dia di luar penjara, dia tetap peduli sama jemaatnya. Terus Timotius ditempatkannya menggembalakan. Bukan menggembalakan orang-orang muda, walaupun dia masih muda, umurnya kurang lebih 17 tahun. Yang digembalakan nenek-nenek, kakek-kakek juga. Jadi si Paulus bilang, kalaupun aku nanti terlambat, ngertilah ya, karena banyak keluarga Allah yang harus kukunjungi. Saudara, sekarang saya sudah mulai cukup agak sibuk. Banyak kesibukan, nggak seperti dulu. Ya, tapi sesibuk apapun, kalau teleponku berdering, asal nama-nama saudara yang muncul, aku angkat. Tapi kadang nama yang lain aku nggak angkat. Itulah namanya gembala. Tapi justru domba di telepon nggak angkat-angkat. Kamu boleh cek saya, telepon sekarang. Kalaupun nggak angkat, pasti entah sejam lagi, entah 15 menit lagi, saya telepon balik. Boleh tes. Kalau nggak telepon balik, denda saya 100.000, 200.000, terserah. Haleluya. Pak Hendrik pernah bilang, aku sebenarnya hari itu hampir kecewa Pak. Kenapa? Iya Bapak, saya telepon, Bapak bilang nanti 2 jam lagi ya telepon lagi. Karena ada keluarganya kena COVID waktu itu. Dia sudah promosikan saya ahli COVID. Benar ya, ini Pak Hendrik bilang, kok ahli COVID, ahli setan ini orangnya, pendeta saya jamin, dia langsung masuk ke ruangan COVID kalau boleh. Wow, polisi yang kena COVID. Aku itu lagi mandi saudara. Bener, jadi telepon berdering terus. Jadi ya udahlah pakai anduk dulu, langsung ya Pak 2 jam lagi Pak ya, lagi siap-siap. Nah, karena waktu itu mau ke departemen sosial, apa nama itu? Iya departemen sosial. Ya kita mau ke sana ngurusin anak jalan yang ditangkap. Nah
Ku tunggu-tunggu nggak telepon-telepon lagi. Ku telepon lah jam 7 malam. Dia bilang terlambat Pak. Loh, mana ada terlambat? Apa yang terlambat? Saya pun heran. Udah mati. Ya udahlah, mau bilang apa ya, namanya udah mati, masa kita harus hidupkan lagi? Nggak apa-apa sih kalau Pak Hendy bilang hidupkan Pak, saya lari. Tapi dia kan nggak ngomong begitu. Jadi siapapun saudara, kalau ada keluarganya yang mati mau dihidupkan lagi, panggil saya. Iya nggak apa-apa, orang saya disuruh. Loh, sekarang saya nggak ragu-ragu loh. Kemarin di rumah sakit Cipto itu, iya kan, rumah sakit Gatot Subroto, rumah sakit Angkatan Darat, tuh ada orang didorong gini. Satu pakai kerudung, satu pakai peci apa yang dorong bapak-bapak. Ya kan, yang didorong kru pakai kerudung. Ngapain didorong? Nggak bisa jalan, nggak bisa. Dia diri aja susah katanya. Udah, ini di sini, jalan. Rupanya keluarganya udah nunggu di ruangan tertentu lagi. Wow, terus yang tadi ngomong, ini jalan dari sana. Hah, kok bisa diobati bapak ini? Ibu itu hampir marah. Obatnya apa Pak? Pikirnya saya ngasih obat entah apa, doping apa begitu. Enggak Bu, cuma digini-gini. Oh iya Pak, minta nomornya Pak. Sampai sekarang dia nanya-nanya tempat saya terus. Iya, tempat dia udah dikasih tahu garis besarnya. Saudara, saya lagi doa, ya. Apakah memang Tuhan lanjutkan? Tuhan suruh lanjutkan, saya lanjutkan. Ya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi jika aku terlambat, ya, Anda jangan sakit hati. Haleluya. Aku pasti datang. Bedanya mungkin terlambat. Karena makin banyak ya. Besok aja udah ada. Hari ini harusnya dia minta, tapi besok lah. Senin, hari ini kan khusus untuk saudara. Kalau Minggu saya suruh kemana-mana nggak mau khusus untuk saudara. Betul. Iya, aku rindu terus sama saudara. Kalau bisa 24 jam kita bersama-sama. Itulah kebahagiaan seorang gembala. Tapi kadang-kadang domba itu, jemaat itu nggak suka lama-lama. Karena kalau lama makin dikorek. Iya, jadi kalau sebentar manis, shalom, apa kabar? Ya bagus, bajumu bagus ya, wih, bagus, sepatu baru ya, wih. Ya, bye-bye, Pak Pendeta, bye-bye. Tapi kalau udah mulai 2 jam, ngapain kok kemarin di sana? Kulit lama kali kok duduk di bawah kolong, ngapain? Oh, bokol mana? Jembatan sono. Udah mulai lain. Haleluya. Haleluya. Oh Pak, aku menginjil lah, puji Tuhan kalau kau menginjil di sana. Haleluya. Jadi ya, kalau terlambat kata Paulus ya maklum lah, karena banyak keluarga Allah kan. Jadi kita nggak boleh sakit hati satu sama lain. Amin. Misalnya Pak Truman telepon Pak Hendrik, terus Pak Hendrik nggak angkat. Pak Hendrik pun jangan sampai 2 tahun baru telepon balik. Kau kenapa nggak telepon? Enggak. Iya. Masa 1 jam sekali kita nggak lihat? Pastilah 1 jam sekali minimal saya lihat lah. Haleluya. Nomor saya, betul. Minimal sekali saya lihat. Minimal. Itu ya 1 jam sekali ya. Jadi saudara, kita baca selanjutnya. Ini poin yang ketiga. Poin besarnya maksudnya. Mengapa doa korporat? Supaya kita bersatu menjadi satu. Sehingga kasih Allah itu nyata dalam gerejanya. Yohanes 17 ayat 23. Yohanes 17 ayat 23. Ya. 3, 2, 1. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus sebagai anak manusia dia katakan, engkau ya Bapa, maksudnya Tuhan, kau di dalam aku dalam mereka. Jadi mereka ini bukan berarti jadi Yesus banyak begitu, bukan. Maksudnya ini bahasa saja. Artinya karena kemahadiran dia itu, dia ada di dalam kita masing-masing. Haleluya. Iya, jadi dia katakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya dunia tahu. Haleluya. Haleluya. Bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi kenapa kita harus selalu bersama doa korporat? Karena ketika kita doa korporat, itu ada kasih Kristus yang mengalir atas kita, sehingga kita boleh peduli sama satu sama lain. Minimal rebutan-rebutan makanan lah. Iya, di ruang makan kan asik kan? Iya kan, kayak kemarin makanan banyak sisa.
Kasihan ibu masa, aduh. Dia udah hitung manurung. Bener, manurung, ibu manurung. Si apa lagi? Si Alfonso dihitung semua, katanya udah pulang kampung semua katanya. Si Tere semua lah udah dihitung semua. Haleluya. Marbun semua udah dihitung. Iya. Kok kalian kemana? Haleluya. Hah? Sedangkan Jokowi dilarang mudik. Jokowi itu dilarang sama anaknya, tidak boleh mudik. Ada. Jadi Jokowi tidak boleh pulang ke Solo sama anaknya, karena anaknya wali kota Solo, ya kan? Betul lah. Hebat, presiden aja bisa patuh kok. Anda kok nggak patuh sih, bingung aku. Maunya mudik terus, mudik terus, mudik terus. Haleluya. Jadi saudara, dampaknya luar biasa kalau kita selalu doa korporat itu. Kenapa? Karena di sini dikatakan, seperti aku di dalam engkau ya Bapa, begitu juga mereka di dalam saya, begitulah kasih kita, kasih Kristus di dalam kita. Begitu sederhananya ya. Jadi dampaknya kita lihat selanjutnya. Kalau terus kita, ini di poin ketiga tetap, tapi dampak kasih Allah kepada kita, 1 Yohanes 4 ayat 19. Cepat, 1 Yohanes 4 ayat 19. Sudah? Sampai ayat 21. 3, 2, 1. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terus? Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Next. Terus? Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ini kita kalau sering doa korporat itu, kasih Allah itu, kasih Kristus itu mengalir. Haleluya. Sehingga kita satu sama lain tuh bisa peduli. Kita lihat misalnya Pak Freddy lagi doa. Oh ini kayaknya masalahnya berat ini. Iya kan? Selesai doa kita tanya, kenapa Pak? Iya berat kali Pak katanya. Apa yang berat? Mataku berat katanya. Oh ya. Emang kenapa Pak? Katanya Pak, kok bisa berat? Iya nggak tahu ini kayak ada yang ganjel katanya. Haleluya. Iya, jadi kita bisa peduli. Ayat 8 kuncinya, ayat 8. Kita percepat ya. Ayat 8 kuncinya, oke? Iya, Yohanes 4 ayat 8 ini kuncinya. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Makanya kalian kuperingatkan sama kalian semua di sini ya. Jangan pakai nama Tuhan untuk berantem. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan. Ya berantem aja. Terus mau rusak rumah orang. Tuhan maha besar, Tuhan maha besar. Jangan. Itu bukan ajaran Yesus. Itu kafir. Haleluya. Yesus mengajarkan kasihilah orang yang memusuhi engkau. Haleluya. Semakin kau banyak mengasihi orang yang memusuhi engkau, semakin besar hatimu. Semakin besar hatimu, semakin lapang dadamu. Kalau dadamu lapang, napasnya enak. Iya, COVID itu selalu datang di rongga-rongga sempit. Tapi kalau ini paru-parumu bagus, maksudnya gara-gara hatimu tadi besar, jadi dadamu lapang, itu dia nggak mau. Karena dia nggak bisa nempel. Gini loh, gini, aduh, mau kasih contoh. Gini, nah, gini ya, dia bisa lewat-lewat jadi. Nah, tapi kalau rapat begini, dada apamu, nempel dia. Iya, makanya kan waktu siapa? Si Daud ngelawan siapa? Goliat. Makin senang dia. Karena Goliat gede. Kalau kecil nggak kena, kalau kayak si Mordekai nggak mungkin kena. Aduh, susah kali ngekernya. Tapi semakin gede semakin gampang. Nggak percaya. Sekarang gini aja ya, ada badan orang 3 meter lebarnya. Udah merem aja gua pasti kena. Tapi kalau badannya segini kecilnya coba. Keker susah.
Jadi semakin gede masalah itu, semakin gampang kita mengalahkannya. Karena kita punya Tuhan yang maha besar. Haleluya. Mau doa korporat? Kamis malam. Mari kita gabung doa korporat. Jangan takut sama COVID, jangan takut. Haleluya. Sama Tuhan aja kadang ngelawan, apalagi sama COVID. Haleluya. Haleluya. Saudara, coba kita lihat ya. Apa, ini yang 4 poin besarnya. Apa yang terjadi kalau kita tekun melaksanakan doa korporat? Apa yang terjadi? Ini terakhir. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Kisah 12 ayat 12. Kisah 12 ayat 12 sampai ayat 19. Kita baca cepat. Kisah 12 ayat 12. Apa yang terjadi kalau kita terus menerus tekun ya, tekun doa korporat. 3, 2, 1. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Terus? Dan ketika mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode. Siapa? Rode. Terus? Untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Terus? Ia terus mensuara Petrus, tetapi karena kiranya ia tidak membuka pintu gerbang itu, Dan? segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Terus? Kata mereka kepada perempuan itu, kalau kau ia Ngigau. Biar nanti jelas Anda kalau aku ceritakan. Terus? akan tetapi ia tetap mengatakan Terus? bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikat. Bukan Petrus, itu malaikat. Terus? Tetapi Petrus terus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Haleluya. Emang saya bilang sampai 12 ya? 19 terus. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntutnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Terus? Pada keesokan harinya keempatlah prajurit itu, mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi pada Petrus. Terus? Herodes yang menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh mereka pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea Ke Kaisarea Filipi. Ke Kaisarea dan tinggal di situ. berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Mujizat ini. Mereka lagi doa korporat, jemaat. Kalau kita baca perikopnya, mereka lagi doa korporat mendoakan Petrus di dalam penjara karena memberitakan Injil. Terus malaikat datang ke Petrus, ayo keluar. Petrus bilang, ngigo kali apa gini. Begitu juga Petrus awal mulanya kalau Anda baca. Tapi dia berpikir, ya udah ikut aja. Betul. Gerbang 1 kebuka, gerbang kedua. Jadi saya pernah di penjara, itu ada beberapa gerbang. Biasanya terakhirnya itu portir namanya. Disitulah pegawai yang pakai senjata di portir itu. Itu pun yang di portir ngantuk. Keluar. Sudah keluar tertutup lagi. Petrus lihat udah nggak ada lagi malaikat. Dia jalan sendiri ke rumah orang yang selalu berdoa, berkumpul di sana. Rumah doa lah kita katakan. Si Rode bilang, si Rode ya? Mana mungkin? Dia cerita, Petrus loh, yang lain nggak percaya. Petrus menceritakan bagaimana Tuhan lewat malaikat yang menuntun dia keluar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ini hebatnya kalau kita doa korporat. Siapa tahu sekali waktu saya di penjara, misalnya kena 2 tahun, doakan sebulan saya keluar. Pintu gerbang terbuka, kan belum pernah terjadi kan di Indonesia. Penista agama terus masuk penjara, keluar. Belum pernah kan? Tapi jangan doakan saya ini. Haleluya. Maksud saya kalau kepleset-pleset terjadi ya doakan biar begitu. Haleluya. Haleluya. Lah, ini bukan sejarah. Kalau ini sejarah,
Ini berarti seperti cerita Bung Karno tadi. Ini firman. Dia pasti bisa terjadi. Karena Yesus tetap sama kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kuncinya di ayat 5. Coba kita baca ayat 5. Kuncinya di ayat 5 ini. Haleluya. Oke? 3, 2, 1. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya Ini kuncinya semua bisa terjadi. Kuncinya apa? berdoa dengan tekun. Tekun mendoakannya. Berdoa dengan tekun. Haleluya. Saudara luar biasa ya. Kemahakuasaan Tuhan selanjutnya ya. Poin keempat tadi, poin keduanya. Kemahakuasaan Tuhan Yesus mampu merubah kondisi hati, pikiran, roh setiap orang percaya Kristus. Ya, kita baca Kisah 4 ayat 31. Kisah 4 ayat 31. Baca. 3, 2, 1. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Setelah banyak penginjil-penginjil termasuk Petrus, Yohanes di penjara, mereka bebas, mereka ketakutan. Tapi mereka tetap doa korporat. Terus goyanglah tempat itu, mereka berkumpul goyang. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Anda mau penuh dengan Roh Kudus semua? Amin. Ini si Murni kalau penuh Roh Kudus dahsyat ini. Dahsyat. Iya. Saya aja bisa goyang ini, apalagi si Murni. Kalau dia penuh Roh Kudus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada orang bilang, "Oh, orang bodoh dipakai Tuhan mempermalukan orang pintar." Apa bisa orang bodoh? Iya, dia dulu bodoh. Setelah di tangan Tuhan dia pintar. Yang dulunya dianggap pintar digoblokin dia malah. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Haleluya. 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 Oke, terus. Ya. Mereka bersama-sama. Ya. Ayat kuncinya ayat 24. Kronologisnya ayat 24. Baca ayat 24-nya. 3, 2, 1. ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Apa ayat kuncinya? Ayat kuncinya apa? Doanya gimana? Tadi tekun berdoa, doanya gimana? Doanya gimana? Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Iya, doanya. Bersama-sama. Berserulah. Berserulah. Mereka bersama-sama. Tadi yang saya bilang korporat itu bersama-sama dan bersama-sama. Kuncinya mujizat itu terjadi ketika doa korporat. Kita doa bersama-sama dan bersama. Jangan bersama-sama tapi tak bersama. Bersama dan juga bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Ini ayat terakhir. Baca. Nih ya. Di ayat 1 dan ayat 27-nya. Ayat 1-nya dan ayat 27. Ini saya begini kan biar cepat. Kalau kita baca 3, 2, 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala-kepala Allah serta orang-orang Saduki. Wah, oke. Terus ayat 27-nya. Ini tadi yang ditangkap tadi. Terus ayat 27-nya. 3, 2, 1. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes. Siapa? Herodes Terus. dan Pontius Pilatus. Siapa? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus atau tukang beca? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ini sapam atau hansip? Raja. Haleluya. Gubernur. Ya. Herodes itu siapa? Raja. Haleluya. Kaisar. Ya. Pontius Pilatus. Terus. Serta Bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. iya, bukan hanya Pontius Pilatus, bukan hanya Herodes. Oke lah kalau Herodes, Pontius Pilatus, oke lah. Itu orang-orang kafir, nggak apa-apa lah. Ya. Tapi orang Yahudi, orang Israel ikut-ikutan. Padahal Yesus keturunan dari Yahudi, ikut-ikutan. Haleluya. Makanya banyak orang keliru. Pikirnya kita ini bela Israel. Orang Yesus Tuhan Allah kami aja dianiaya sama Israel.
Israel nggak takut sama siapapun, termasuk sama Tuhan dia nggak takut. Ya buktinya Tuhan Yesus dihabisin sama dia. Apalagi sama manusia nggak takut dia. Haleluya. Bukan kita bela Israel, dia orang tegar tengkuk, hanya bisa kuasa doa. Haleluya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kenapa sih orang malas doa korporat? Kenapa? Waktu saya berdoa kita rame-rame, saya dapat itu cuma menjelaskan 5 menit tapi dasar. Kenapa orang malas doa korporat? Karena sudah dianggapnya normal. Anaknya main game sehari 7 jam, normal, biasalah. Kalau nggak normal kan, langsung Pak Manurun datang. Ini teman-teman yang mahita baru, Samuel Marta, harus doing mana sukon. Kan begitu kalau dibilang nggak normal. Betul nggak? Tapi kak, saya aja ini ada problem saya si Sadrak sekarang. Saya mau bawa dia terlalu kecil. Joshua udah kalah sekarang, saya ajak terus. Sehingga main game dia nggak ada lagi. Paling udah malam, paling udah pulang jam 8, jam 9 mau apa lagi. Tidur lah, ngantuk dia. Haleluya. Haleluya. Biasanya itu kalau suami nggak gereja, haleluya, dianggap udah normal. Loh, kalau itu nggak normal, harusnya si istri datang doa malam. Ayo, saudara, Pak Tanjung, Pak Jul, Pak Lubis, siapa yang datang di situ? Tolong kan doakan suami kau sama-sama. Ayo, pasti kuasa Tuhan dasar dulu. Jadi, tapi dia bilang normal, Mai. Biasa dia mulai suami nggak gereja, normal. Buktinya normal. Haleluya. Oh begini loh keluargaku. Kenapa? Suamiku gini loh, suka nggak gereja. Kemana? Entah kemana aja, ke terminal. Nggak normal ini. Datang. Haleluya. Doa. Oh kalau dibilang normal ya udah. Semua yang normal ya udah. Jadi orang saudara kenapa malas berdoa? Saya dapat dari Tuhan jawabannya enak loh. Karena sudah dianggap normal. Haleluya. Haleluya. Jadi dianggap normal. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau kau anggap ya suamimu itu udah nggak normal lagi secara rohani, tentunya engkau makin giat berdoa. Kalau kau lihat istrimu nggak normal lagi secara rohani, tentunya kau harus banyak berdoa. Tapi kalau kau bilang anormalnya itu, haleluya, 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 ya kan? Kalau kau lihat misalnya pacarmu nggak mau ke gereja, anormalnya itu yang penting aku. Tapi kalau kau bilang nggak normal ini, kayaknya ini pacar ini nggak normal ini, genetiknya beda ini. Kau langsung ikut doa korporat. Urasaka jama dia si entah siapa namanya, jama dia itu. Tapi kalau kau bilang normal, normalnya itu namanya cowok masih umur 22 tahun, 25 tahun, wajarlah nggak gereja-gereja, wajarlah nggak doa malam. Iya wajarlah doanya Kamis malam lagi malam Jumat Kliwon. Wajarlah dia nonton filmnya enak itu seru, malah dia ikut sama-sama. Bergandengan tangan, nyanyi dia bergandengan tangan, tutup tanah yang bergelombang. Haleluya, haleluya. Tapi kalau kau tahu ada nggak normal aku ini. Kok suam nggak normal ini? Gereja aku nggak normal, aku datang sama gembala. Kenapa kau nggak normal aku Pak? Loh, kenapa kau bilang kok nggak normal? Iya, doa aja haleluya 3 kali langsung tidur Pak. Kan udah nggak normal itu, betul nggak? Sekarang orang doa haleluya, haleluya, nggak normal lah, betul nggak? Orang dulu dia, kenapa kau nggak normal Pak? Udah suam. Kenapa? Iya Pak, saya doanya sekarang gini Pak. Tuhan Yesus, kalau boleh tolong dong. Kan kata orang Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kata Lubis, kok Maha Kuasa? Tanjung juga bilang gitu. Tolong dong. Oh iya. Jadi itu kok anggap nggak normal? Iya, itu udah nggak normal. Kenapa nggak normal? Karena dia dulu doanya gini, engkau dahsyat luar biasa, ajaib bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Aku percaya di dalam Tuhan, aku cakap dengan segala perkara. Bersama Tuhan aku lakukan perkara-perkara mustahil. Karena sepatah kata Tuhan kata menjadi fakta, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dulu doanya gitu kok jadi begini, berarti kan nggak normal. Tapi kalau memang dari dulu begitu,
Terserah mah Tuhan. Terserah kau Tuhan. Itu normal. Orang dari lahir sampai sekarang umur 50 tahun begitu doanya. Ya normal. Jadi kalau kau tahu dirimu gak normal, ambil tindakan. Segera doa korporat. Semua selesai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Ayo kita tes EQ. Apakah Anda betul-betul mendengar dan menangkap doa korporat? Apa tadi saya katakan doa korporat itu? Oh, dahsyat, orang cerdas semua. Haleluya. Kenapa kita harus doa korporat? Apa? Poin kedua? Haleluya. Terus? Yang ketiga? Oh, haleluya. Yang ketiga maksudnya nggak wajar ya. Kita harus nyala. Poin yang ketiga, poin besarnya. Kenapa kita, itu yang tiga ya. Karena kita keluarga Allah, harus satu visi dan misi. Terus poin yang ketiga, mengapa kita harus berdoa korporat? Oh, mantap. Berarti dia ini luar biasa. Ada orang yang kadang-kadang ngelasa tapi dia paham loh. Ada orang yang gini terus. Tahu nggak ngerti ya. Mana yang benar? Dua-dua nggak benar. Jangan lasa, jangan juga gini. Iya, tapi luar biasa. Iya, betul. Haleluya. Apa tadi? Apa? Mengapa doa korporat? Supaya kita bersatu menjadi satu sehingga kasih Allah itu nyata. Haleluya dalam gereja Tuhan. Dampaknya apa kalau kasih Allah nyata? Ya, terus apa yang terjadi kalau kita tekun melaksanakan doa korporat? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kita terus doa korporat? Haleluya. Apa kecepatan saya doa khotbahnya ya? Sehingga yang nulis kurang ya. Haleluya. Apa yang terjadi kalau kita doa korporat sungguh-sungguh sering setiap hari? Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Hal yang dua, kemahakuasaan Tuhan Yesus mampu merubah kondisi hati, pikiran, roh kita. Dia akan membuat kita tadi yang suam tidak suam lagi. Yang tadi ragu, khawatir, tidak ragu, tidak khawatir lagi. Karena apa? Karena kita doa korporat. Anda tahu? Misalnya ini kayu, oke? 5 kayu kita bakar, oke? Terus ini udah kebakar apinya. Ambil satu-satu. Padam nggak? Mati. Dia harus tetap menyatu. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian. Tuhan bicara sama saya, kalau kita semua setuju dan betul-betul mau melakukan doa korporat ini, cepat gereja ini berkembang. Haleluya. Anda nggak usah takut masalah, nanti kerja apa, nanti kerja di mana, makan apa, nggak usah takut. Kalau Tuhan sudah bergerak, Tuhan sudah berkenan kepada kita, apa yang dibuat tangan kita berhasil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, luar biasa. Anda mau? Haleluya. Jangan tunggu kau udah umur tua. Pak, tapi saya udah tua. Ya, apalagi udah tua. Walaupun masih muda, kau sudah persiapkan diri. Haleluya. Banyak orang bilang begini, aku masih muda, nantilah. Kalau udah agak gini-gini dikit baru ikut Tuhan. Kan tetap Tuhan terima, iya. Tapi kau kan begini. Dulu kau kan bisa saudara-saudara yang dikasih. Sekarang saudara yang dikasih itu Tuhan yang ngasihmu. Haleluya. Yang denger ini kupingnya nggak enak. Haleluya. Puji Tuhan, saya semakin umur tua semakin semangat. Kalau Daniel sama Joshua walaupun masih muda ngikutin saya jalan kewalahan. Ngeri. Umur 51. Haleluya. Ya, coba siapa di antara saudara nanti yang jam 4 pagi gabung di sini. Ikuti saya secara berjalan. Kalau udah mencari mangsa jiwa-jiwa. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau doa korporat, apa yang dibuat tangan kita pasti berhasil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, mari kita perjamuan kudus. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau menikmati tubuh Kristus dan darah Kristus. Karena kami tahu tubuh Kristus dan darah Kristus ini memberikan kekuatan. Kami kuat karena ada tubuh Kristus dan darah Kristus. Bukan sugesti, tapi firman Tuhan yang mengatakan demikian. Kami percaya kepada firman Tuhan dalam Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat.